وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, di petang hari ini walaupun cuaca sempat hujan dan dingin, tapi alhamdulillah kita masih bisa bermajlis bersama, belajar bersama, melanjutkan membaca kitab Masail Jahiliyah. Dan kita sudah sampai di masalah yang ke-35. Di halaman 133 terjemah. Yakni dengan judul Taqarrubuhum ilallahi bifi'lil muharram. Mereka orang-orang jahiliyah, mereka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Ya. Jadi mereka melakukan peribadatan, melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perkara yang diharamkan. Ya. Jadi jangan salah sangka ya, mereka orang-orang jahiliyah, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan semata-mata mereka kelihatan bodoh sekali menyembah patung, ya sembah-sembah, bukan. Tapi salah satu sebabnya mengapa mereka menyembah berhala, kenapa? Karena mereka menganggap ketika mereka beribadah kepada berhala tersebut, orang soleh yang sudah meninggal yang dia ibadahi itu hadir di berhala tersebut. Kemudian apa? Kemudian menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka orang-orang jahiliyah juga ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma cara mereka apa? Keliru. Jadi jangan salah sangka. Orang jahiliyah zaman dulu itu menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon. Tidak. Ya, tidak. Mereka berusaha juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang dibahas di dalam bab kita ini, yakni mereka orang-orang jahiliyah ini, mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang diharamkan. Kita baca dulu. Ya, ini berkata menulis di sini at-ta'abbudu bi kasfil aurati. Yakni mereka beribadah dengan membuka aurat. Ya. Orang-orang jahiliyah ini mereka beribadah dengan membuka aurat, terkhusus ketika apa? Tawaf. Ketika tawaf di Ka'bah. Ya. Dan ini berlaku untuk mereka orang-orang yang dari luar tanah haram, luar
dari luar tanah haram, tanah Makkah, ya, yang datang ke situ, yang masuk ke situ. Kalau mau tawaf, maka lepaskan pakaiannya yang apa? Yang kalian kenakan, yang kalian bawa dari negeri-negeri kalian. Karena kalian telah berbuat maksiat dengan pakaian itu. Ketika berbuat maksiat dengan menggunakan pakaian itu. Setan ini, setan yang bermain di sini. Ya. Kelihatannya apa, bagus sekali ya. Dibersihkan dulu pakaian. Ketika dia bermaksiat dengan pakaian itu, ketika mau beribadah ke tanah haram, maka harus jangan dipakai, tidak boleh dipakai pakaian itu. Karena pakaian itu sudah kotor, karena sudah digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang jahiliyah. Ini orang-orang jahiliyah. Mereka beribadah, mereka tawaf dengan membuka aurat. Iya, dengan membuka aurat. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Wallahu amarna biha. Allah Ta'ala berfirman, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, yakni mereka melakukan apa? Tawaf dengan cara membuka aurat. Mereka berkata, jadi mereka orang-orang jahiliyah ini berkata, kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Ini dalilnya yang pertama, alasan mereka. Yakni apa? Kami mendapati nenek moyang kami mengerjakan yang demikian itu. Sehingga kami pun, kata orang-orang jahiliyah apa? Melakukan seperti apa yang telah kami lihat. Kemudian dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Ini alasan yang kedua yang dikemukakan mereka. Yakni dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Jadi menurut mereka Allah menyuruh apa? Orang-orang untuk melakukan tawaf dengan telanjang. Menurut mereka. Karena kalau sudah ibadah itu dianggap baik, ya seolah-olah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah perintah ibadah itu sudah dia kerjakan, maka dianggap baik walaupun tidak ada syariatnya. Maka ya dia menilai itu datangnya dari perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca penjelasannya. Yata'abbadu ahlul jahiliyati bikashfil awrati fit tawafi li'anna syaitana zayyana lahum anna man lam yakun min ahlil harami wa jaa'a minal afaqi fa innahu la yadkhulul haram bithiyabihi allati jaa'a biha. Orang-orang jahiliyah beribadah dengan membuka aurat dalam tawafnya. Orang-orang jahiliyah beribadah dengan membuka aurat, dengan telanjang di dalam tawafnya. Kenapa? Karena sungguhnya syaitan zayyana lahum. Karena syaitan telah menjadikan hal itu bagus. Sudah memperindah bagi mereka perbuatan mereka ini. Jadi orang-orang memandang itu bagus. Bahwasannya siapapun yang dia bukan dari negeri haram, siapapun orang yang bukan penduduk negeri haram dan datang dari berbagai penjuru, dari berbagai wilayah, maka dia tidak boleh masuk negeri haram itu, negeri Mekah, dengan pakaiannya yang dia datang mengenakannya, yang dia bawa. Tidak boleh dia menggunakan pakaian yang dia bawa.
Kenapa? Li'annahu asallaha fiha, karena sungguhnya dia orang yang datang dari luar Makkah ini untuk tawaf di negeri Makkah. Kenapa disuruh melepas pakaiannya? Karena dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian itu, dengan menggunakan pakaian itu. Jadi ketika bermaksiat dalam keadaan memakai pakaian itu. Fa in wajada min ahlil harami man yu'tihi thawban la yalbasahu wa yatufa bihi. Maka jika dia mendapati ada penduduk dari negeri haram yang memberikan kepada dia sebuah pakaian, dia telanjang. Tapi ketika ada orang penduduk negeri haram yang memberikan pakaian kepadanya, maka dia boleh memakainya. Boleh memakai pakaian pemberian tadi. Dan tawaf dengannya. Dan tawaf dengan pakaian pemberian dari penduduk negeri haram. Wa illa, dan jika tidak ada yang memberi, fa innahu yakhla'u thiyabahu 'inda hududil haram. Maka dia melepas. Maka dia melepaskan pakaiannya ketika masuk perbatasan tanah haram. Ketika mau masuk perbatasan tanah haram, maka dia harus melepas pakaiannya. Wa yadkhulu 'uryanan, dan dia masuk negeri haram, yakni masuk Makkah dalam keadaan telanjang. Kada zayyana lahumus syaitan. Demikian itu syaitan telah memperindah bagi mereka, memperindah hal itu bagi mereka. Alasannya secara Secara singkat mungkin bisa masuk akal. Secara dipikir secara singkat saja. Tapi kalau didalami jelas gak masuk akal. Tapi secara dipikir secara singkat ini masuk akal. Kenapa? Karena dia telah di luar sana, di luar negeri haram, dia sudah berbuat maksiat. Maka kalau pakaian itu ternodai dengan maksiat-maksiat. Karena dia sudah berbuat maksiat dengan pakaian yang dia kenakan. Maka ketika mau tawaf masuk ke negeri haram, maka ya tidak boleh dipakai, tinggalkan itu. Murnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syaitan ini, syaitan. Jadi jangan sampai kita terpedaya, jangan sampai kita tertipu. Di umat ini ada beberapa ibadah, beberapa bentuk yang mereka dengan cara melakukan perbuatan yang haram. Ya. Di antaranya yang paling nampak, yakni mereka dengan cara melukai diri sendiri. Pernah lihat? Ya. Dia sampai memukul-mukul kepalanya sampai berdarah-darah. Ini jelas perkara yang diharamkan. Melukai diri sendiri, berbuat zalim kepada diri sendiri. Tapi mereka dengan bangganya kan, mereka ikhlas. Karena sedang Karena bentuk berduka cita. Namanya bentuk sebagai rasa berduka meninggalnya Husain. Al-Husain. Al-Husain radhiyallahu anhu. Ini perkara yang diharamkan, ya. Melukai diri sendiri, melukai diri sendiri. Ya. Maka jangan sampai kita terpedaya. Alasannya apa? Sebagai bentuk rasa duka kita atas meninggalnya, terbunuhnya Al-Husain radhiyallahu anhu. Ya. Jangan sampai kita terpedaya. Syaitan masuk.
Kemudian hina maf'alu hadhil fahishata, ketika mereka orang-orang jahiliyah melakukan perbuatan keji ini, yakni bertawaf dengan cara telanjang ini, qalu, mereka mengatakan, mereka orang-orang jahiliyah ini mengatakan, wajadna 'alaiha aba'ana, kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukan hal itu di atas ajaran itu. Ini alasan mereka orang-orang jahiliyah, dan banyak sekali ayat yang ternukilkan mereka dalilnya seperti ini. Ya. Kami mendapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami melakukan hal itu, maka kami pun mengikutinya. Ya. Ini banyak alasan yang ternukilkan dalam Al-Quran dari orang-orang jahiliyah. Fanduru, maka lihatlah, kaifa samma kasfal aurati fahishatan. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menamai tersingkapnya aurat yang dilakukan oleh orang jahiliyah ini dengan kata fahisyah. Dengan kata fahisyah. Wa idza fa'alu fahishatan, dan ketika mereka melakukan fahisyah, perbuatan keji. Wahia, dan fahisyah itu ma tanaha kubhuhu, yakni fahisyah itu yang kejelekannya, keburukannya itu sudah mentok. Yang keburukannya itu sudah tanah, sudah maksimal, sudah mentoknya. Ini disebut fahisyah. Jadi membuka aurat ini termasuk fahisyah. Yang keburukannya, kejelekannya itu benar-benar sudah luar biasa. Membuka aurat. Ya. Wa katsirun minan nasi fi hadzal zamani, dan kebanyakan dari manusia di zaman ini ya'tabirunahu ruqiyan wa tahadduran. Kebanyakan manusia di zaman ini mereka menilai, menganggap membuka aurat ini sebagai apa? Kemajuan, ruqiyan wa tahadduran, yakni kekinian, modern, membuka aurat itu. Ini tentunya aurat bagi laki-laki dan perempuan. Walaupun yang biasa tersirat di pikiran kita membuka aurat itu kebanyakan apa? Kebanyakan wanita, ya. Kebanyakan wanita, karena aurat wanita itu lebih banyak. Sekarang naudzubillah, wanita muslimah tidak berjilbab, tidak menutup rambutnya, itu suatu yang biasa. Suatu yang biasa. Ini tentunya fenomena. Mau menutupi rambut saja, mau menutupi aurat bagian atas saja, ini apa? Nunggu apa? Baiknya hati dulu alasannya biasanya. Hati ini belum siap. Hati ini belum siap. Saya tata dulu hati ini. Ini urusan lain ya, hati sama menutup aurat ini perintah yang berbeda. Menutup aurat ini perintah tersendiri yang harus dikerjakan. Hati menjadi baik itu urusan sendiri. Ada nilainya masing-masing, ada takarannya masing-masing, ada hukumannya masing-masing. Ketika dilanggar. Jadi jangan sampai menunggu. Jangan malu untuk menutup aurat.
Dan yang laki-laki juga sama saja. Yang laki-laki sama saja. Eh, harus menutup aurat. Aurat laki-laki dari mana? Dari lutut sampai pusar. Eh, ditutup auratnya. Eh. Sudah biasa di atas lutut itu sekarang sudah biasa ya, membuka apa pakai pakaian di atas lutut itu sudah biasa. Biasakan kita apa menutup sampai di bawah lutut. Iya. Kalau ada orang yang berhijab, dia menggunakan menutup aurat, dikatakan apa? Enggak kuno, enggak modern, enggak bisa gaul dan seterusnya. Eh, gaul atau tidak itu kan bisa berbaur atau tidak itu sebenarnya tergantung pribadi masing-masing. Ada orang yang mudah berbaur, ada orang yang tidak mudah. Eh, susah. Walaupun dia buka tidak pakai hijab, ada juga orang yang tidak bisa berbaur. Emang berbaur itu seperti apa ya? Sifat, ya, karakter yang emang susah. Jadi jangan salahkan hijabnya kalau ada orang memang susah bergaul, susah. Karena emang karakter, sifat. Kita lanjutkan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Thumma raddallahu alaihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyangkal anggapan mereka, membantah mereka. Ya. Ketika mereka mengatakan Allah telah memerintahkan kami dengan ibadah ini, dengan ibadah dengan buka aurat. Maka Allah membantah mereka biqaulihi dengan firman-Nya. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Katakanlah sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Allah tidak menyuruh kepada yang fahisyah, yang fahsya. Tidak mungkin Allah menyuruh kepada perkara yang fahisyah. Maksudnya la yashra'u li ibadihi kasfal aurat, yakni Allah tidaklah mensyariatkan, memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk membuka aurat. Wa innama syara'a lahum sitraha, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan bagi mereka untuk menutup auratnya. Lima fi dzalika minal bu'di 'anil fitnah. Karena ada beberapa perkara yang terdapat pada menjaga atau menutup aurat ini. Ada perkara-perkara yang ada pada orang yang menutup aurat. Yakni berupa bu'di minal 'anil fitnah. Yakni menutup aurat ini akan menjauhkan dari fitnah. Akan menjauhkan dari fitnah. Kalau ada wanita yang tidak berhijab lewat misalnya, tentunya apa? Mata kita ini apa? Minimal akan tergoda kan? Terfitnah, akan terfitnah. Ini bahaya. Apalagi model pakaian zaman sekarang kan? Ini susah, susah. Apalagi kita sendirian. Kalau sendirian biasanya apa? Mata ini lebih susah dijaga. Kalau ada temannya mungkin masih ada malunya kan, jadi yang bisa terjaga. Tapi kalau sendirian ini biasanya susah untuk menjaga mata kita sendiri. Ini pengaruh dari membuka aurat, yang membuka aurat. Laki-laki bagi wanita. Laki-laki sama saja ya. Sama saja walaupun saya tidak tahu bagaimana wanita ketika melihat apa laki-laki. Tapi saya yakin sama saja ketika laki-laki membuka auratnya, maka mereka akan tergoda wanita.
Jadi dengan cara Allah mensyariatkan agar menutup aurat itu apa? Agar terjauh dari fitnah, agar terjauh dari fitnah, dari fitnah. Wa adamil wuqu'i fil jara'imil khulqiyah, dan agar tidak terjatuh di dalam kejahatan atau kejahatan yang sifatnya moralitas, kejahatan moral. Kalau dalam buku kita diterjemahkan dengan dekadensi moral. Apa itu dekadensi moral? Itu malah susah. Apa sih? Merosotnya gitu. Ya, jatuhnya moral. Waqad kadzabu 'ala Allah, dan sungguh mereka orang-orang jahiliyah telah berdusta atas nama Allah. Ya kan? Ketika mereka mengatakan apa? Bahwasannya mereka melakukan tawaf dengan cara telanjang, itu alasannya apa? Allah telah memerintahkan kami untuk seperti itu. Maka dengan ayat ini sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah. Allah tidak memerintahkan itu, tapi mereka mengatakan Allah telah memerintahkan kami seperti itu. Ini kedustaan atas nama Allah. Wa qalu 'alaihi bighairi ilmin, dan mereka telah berkata atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Mereka berbicara dengan tanpa ilmu. Fahtaju bihujjataini batilataini ihdahuma abtalu minal ukhra. Maka mereka telah berdalilkan dengan dua dalil yang batil, dua alasan yang batil. Salah satunya itu lebih batil daripada yang lainnya. Salah satunya lebih batil daripada yang lainnya. Al-ula, hujah yang pertama, dalil mereka yang pertama, yakni disebutkan dalam ayat wajadna 'alaiha aba'ana. Kami telah mendapati nenek moyang kami melakukan hal seperti itu. Dalil mereka mengapa tawaf dengan telanjang, karena kami mendapati nenek moyang kami melakukan seperti itu. Maka kami pun melakukannya. Tentunya ini bukan hujjah. Ini bukan dalil. Ini bukan hujjah. Dalil itu apa? Al-Quran, Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bapak-bapak kami yang tidak tahu siapa dia, bagaimana, apakah dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk, itu juga tidak jelas. Jadi mengikuti nenek moyang kami ini bukan dalil, tidak bisa dijadikan dalil hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masih sering sekali terjadi di masyarakat kita. Masih sering sekali terjadi di masyarakat kita seperti ini. Yang mayoritas kaum muslimin mereka masih apa? Kearifan lokal atau bahasanya apa? Nguri-uri nenek moyang dan seterusnya. Sebenarnya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka nggak masalah. Selama tidak bertentangan dengan syariat, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah menabrak ada syariat yang melarangnya, apalagi berbau kesyirikan atau berbau ibadah, maka apa? Sebaiknya jangan, sebaiknya ditinggalkan. Walaupun itu berasal dari nenek moyang kita. Jangan sampai seperti orang-orang jahiliyah. Mereka berdalilkan dengan ucapan itu, tetapi apa? Ya tidak diterima. Dalil itu tidak bisa diterima.
wa thaniyatu a'dham wa akhtar. Dan dalil mereka yang kedua ini yang lebih besar, yang lebih bahaya, yang lebih bahaya. Yakni ucapan mereka wallahu amarna biha, dan Allah telah memerintahkan kami dengan itu. Ya. Alasan mereka bahwasannya Allah telah memerintahkan kami untuk beribadah dengan cara itu, ini apa? Ini alasan dalil yang paling berbahaya. Karena dia apa? Sudah berdusta atas nama Allah Ta'ala. Dia berdusta. Kadzabu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka telah berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Faradda 'alaihim subhanahu biqaulih. Maka Allah Ta'ala telah membantah mereka dengan firman-Nya, Qul inna Allah la ya'muru bil fahsya' ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kalian mengada-adakan? Mengapa kalian berbicara terhadap Allah apa yang tidak kalian ketahui? Ya. Berbicara atas nama Allah dengan apa perkara yang kalian tidak ketahui. Wal qawlu 'ala Allahi bila ilmin jarimatun khatiratun jiddan. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, maka ini termasuk kejelekan, kejahatan yang sangat berbahaya sekali. Ya. Berdusta atas nama Allah, apa? Berkata berdusta atas nama Allah, ini bahaya sekali. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, ini sangat berbahaya. Walaupun pada zaman sekarang ini jarang digunakan. Yang sering digunakan, yakni apa? Mereka berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi SAW melakukan seperti ini. Nabi SAW seperti ini, berkata, mendatangi saya, dan seterusnya. Ini kedustaan atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man kadzaba alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu finnar. Barang siapa berdusta atas namaku, ya, ada dalam riwayat muta'ammidan, dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ancamannya sangat sangat besar, neraka, bagi mereka orang-orang yang berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan bermudah-mudahan mengatasnamakan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau tidak ada nasnya, kalau tidak ada hadisnya, jangan sampai. Ya. Summa, kemudian, bayana subhanahu ma yanha anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perkara apa saja yang Dia larang. Faqala, maka Allah Taala berfirman, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya
Rabbku, Tuhanku telah mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Mengharamkan fahisyah. Ini juga bantahan kepada mereka orang jahiliyah yang mengatakan apa? Allah memerintahkan mereka mengerjakan fahisyah mereka ini. Tawaf dengan cara telanjang. Al-fawahish, kata al-fawahish dalam ayat tersebut jam'u fahisyah, jamak dari fahisyah. Wahia maknanya fahisyah al-ma'siyatu mutanahiyatu fil qubhi. Yakni kemaksiatan yang mutanahiyah, yang apa tadi? Yang puncaknya maksimalnya. Kemaksiatan yang sangat-sangat fil qubhi, di dalam kejelekannya. Kemaksiatan yang sangat besar di dalam keburukannya, kejelekannya. Wa minha kasful aurah, dan di antara fahisyah ini, maksiat yang keburukannya sangat besar, yakni menyingkap aurat, membuka aurat. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma dhahara minha, fahisyah yang nampak, yakni alaniyatan amaman nas, yang nampak alaniyah, yang nampak amaman nas, di hadapan manusia. Ya. Dia melakukannya benar-benar di hadapan manusia. Wa ma batana ma fa'alahu al-insan khufyatan bainahu wa bainallah. Yang manusia ini mengerjakannya secara sembunyi-sembunyi, antara dia dan Allah saja yang tahu. Oke. Ini apa yang tersembunyi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan sesungguhnya Allah telah mengharamkan kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu. Allah juga mengharamkan kalian berbuat kesyirikan. Ya, kalau ini jelas. Allah berbuat kesyirikan. Allah haramkan berbuat kesyirikan. Cuma masalahnya apa? Masalahnya banyak manusia yang tidak tahu apa itu kesyirikan. Mereka tahu bahwasanya Allah mengharamkan kesyirikan, tahu. Yang mereka tidak tahu apa? Kesyirikan itu apa saja bentuknya, modelnya apa saja. Taunya kesyirikan yang menyembah patung, menyembah pohon, menyembah berhala, itu kesyirikan. Adapun jenis kesyirikan yang lainnya yang lebih sangat banyak, mereka banyak tidak tahu. Sehingga mereka dengan mudahnya terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini pentingnya belajar masalah tauhid dan syirik, agar kita lebih tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, lebih tahu tentang berbagai macam aneka kesyirikan yang bisa mengeluarkan seseorang dari keislaman. Fallahu ma anzala li ahli syirki hujjatan abadan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menurunkan untuk pelaku kesyirikan sebuah dalil, sebuah hujjah selama-lamanya. Selama-lamanya Allah tidak akan menurunkan dalil hujjah bagi mereka. Innama anzalal hujjata ala tauhid. Hanyalah Allah Ta'ala telah menurunkan hujjah dalil atas tauhid, agar manusia itu mengesahkan, mentauhidkan, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amma syirku fallahu naha anhu subhanahu wa ta'ala. Adapun kesyirikan, maka Allah subhanahu wa ta'ala melarang, telah melarang darinya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan Allah telah mengharamkan kalian mengada-adakan, kalian berbicara terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Kalian berbicara atas nama Allah terhadap perkara yang kalian tidak mengetahui. Ini termasuk perkara yang diharamkan. Bahkan disebutkan setelah kesyirikan. Ini menunjukkan betapa besar dosanya dan besar pengaruhnya. Ya. Karena berbicara atas nama Allah terhadap perkara yang kalian tidak ketahui, ini tidak sekedar berefek kepada dirinya masing-masing yang ngomong, tapi bisa berimbas kepada orang lain yang mendengarkan. Ya kan? Bahayanya lebih besar. Bahayanya lebih besar. Adapun kesyirikan dia lakukan sendiri, ya, dia untuk diri sendiri. Adapun ini ya, bisa membawa manusia yang lainnya menuju apa yang dia katakan. Kemudian al-qaulu 'ala Allahi bila ilmin a'dhamu minasyirk. Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu ini lebih besar daripada kesyirikan. Ya, dari lebih besar, tingkatannya lebih tinggi dalam tingkatan derajat dosanya. Ya, lebih tinggi. Wa min dzalika, dan di antara hal itu, di antara apa? Perbuatan berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, yakni qauluhum Allahu amarna bikasfil aurat. Yakni ucapan mereka orang-orang jahiliyah bahwasannya Allah Ta'ala telah memerintahkan kami untuk apa? Membuka aurat. Ini kedustaan, ini apa? Ucapan, perkataan, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Masih. Kemudian berkata Syarih Allah Ta'ala, "Falyahdharil ladzina yaquluna hadza halalun wa hadza haramun biduni dalilin min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam." Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang mereka mengatakan ini halal, ini haram. Yang mereka berbicara ini halal, ini haram dengan tanpa dalil, tidak tahu dalilnya, tidak tahu ilmunya. Mereka apa? Berbicara dengan semaunya ini halal, ini haram. Padahal dia tidak memiliki dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga termasuk dalam perkataan apa? Berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu terhadap perkara yang tidak diketahui. Maka hendaknya bagi kita berhati-hati, ya, berhati-hati ketika berbicara dalam masalah din ini. Hendaknya kalau tidak mengetahui, maka apa? Ya tidak usah berbicara terhadap masalah itu. Ketika ditanya, ya jawab saja saya tidak tahu. Ya. Ini lebih aman. Ini lebih aman dan tahu jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu lebih mudah. Ya karena tidak tahu ya tidak tahu dipaksa. Ya. Ini saja
yang bisa kita baca di pertemuan kali ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya. Kita akhiri. Mungkin ada salah kata atau ucapan minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.